Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kengken Novenda Kurniawan, NIM 22841-923, dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang belajar dan pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Konsep dasar belajar. Pengertian belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen untuk atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku belajar. Tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perubahan tingkah laku secara sadar. 2. Bersifat kontinu dan fungsional. 3. Perubahan bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan bersifat sementara. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu faktor jasmania dan psikologis, meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi menurut Wygotsky tahun 1985 merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi belajar yang tercermin dari ketekunan yang tidak mudah dipatah untuk mencapai kesuksesan meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan. Keller dalam Prasetya tahun 1997 menyusun seperangkat prinsip motivasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Biasanya disebut sebagai model ARCS. Dalam model tersebut ada 4 kategori motivasional yang harus diperhatikan oleh guru. 1. Itu ada attention atau perhatian. Perhatian siswa muncul didorong oleh rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu perlu mendapat rangsangan sehingga siswa selalu memberikan perhatian terhadap materi pembelajaran yang diberikan. 2. Relevansi. Relevansi menunjukkan adanya hubungan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang ketiga ada confidence atau kepercayaan diri. Merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi yang dapat berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Yang keempat ada satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan menghasilkan kepuasan dan siswa akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang serupa. Selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran. Pengertian pembelajaran merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu, pengetahuan, mengorganisasi, menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. Biggs 1985 membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu A. Pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Secara kuantitatif, pelajaran dapat berarti penularan
pengertian dari guru kepada murid. Guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat menyampaikan kepada siswa dengan baik. B. Pembelajaran dalam pengertian institusional. Secara institusional, pembelajaran berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Dalam pengertian ini, guru dituntut untuk selalu mengadaptasi berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang dimiliki berbagai perbedaan individual. C. Ada pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Secara kualitatif, pembelajaran berarti upaya guru untuk mempermudah kegiatan bersiswanya. Dalam pengertian ini, peran guru dalam pembelajaran tidak sekedar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat hasil yang optimal. Guru dapat memilih metode yang dipandang tepat dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini ada berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. 1. Itu metode ceramah. Guru seperti layaknya ustazah atau ustadz di sebuah masjid menceramahi siswanya yang bermasalah. Kedua, ada metode latihan. Guru menggunakan metode latihan untuk supaya siswanya bisa berlatih supaya bisa cepat paham. C. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini biasanya ada di presentasi seperti ini. Biasanya setelah presentasi ada sesi tanya jawab. D. Ada metode atau keempat ada metode karya wisata. Guru bisa memberi tahu tentang karya wisata yang ada sebagai metode pembelajaran. Kelima, ada metode demonstrasi. Guru bisa menggunakan metode demonstrasi untuk pembelajaran seperti mata pelajaran PPKN. Keenam, ada metode sosiodrama seperti contohnya di teater, seni rupa seperti itu. Ketujuh, ada metode bermain peran. Sama seperti tadi, contohnya ada di teater dan seni rupa maupun drama. Kedelapan, ada metode diskusi. Metode diskusi cukup sering digunakan guru untuk mendiskusikan materinya, bisa membagi kelompok dan mendiskusikannya. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Metode ini menurut saya klasik karena dari SD sampai sekarang metode ini selalu digunakan oleh guru. Dan selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen biasanya ada di mata pelajaran IPA, fisika seperti itu. Selanjutnya ada metode proyek atau kerja. Guru bisa memberi proyek atau kerja supaya siswanya terbiasa seperti sekolah yang jurusan teknik. Selanjutnya ada peran guru dalam aktivitas pembelajaran. Peran guru dalam aktivitas pembelajaran sangat kompleks. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak muridnya, tetapi guru juga dituntut untuk memainkan peran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didiknya. Jamarah tahun 2000 merumuskan peran guru dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Korektor atau pengkoreksi. 2. Ada inspirator. Guru menjadi inspirasi bagi muridnya. 3. Ada informator.
Guru menjadi sumber informasi bagi siswanya. Ada organisator. Guru menjadi yang mengorganisir kelasnya supaya tertib. 5. Motivator. Guru tidak hanya memberi ilmu, tapi harus juga memberi motivasi supaya muridnya rajin dan tidak patah semangat. 6. Inisiator. 7. Ada fasilitator. Guru menjadi fasilitas bagi siswanya. 8. Ada pembimbing. Pembimbing ini guru seperti guru BP. Kalau siswa yang masalah harus dibimbing supaya masalah selesai. Dan ada demonstrator. Dan 10. Ada pengelola kelas. Ke-11 ada mediator. Ke-12 ada supervisor. Dan ke-13 ada evaluator atau evaluasi. Selanjutnya adalah kompetensi profesionalisme guru. Dalam menjalankan kemampuan profesionalnya, guru dituntut sebagai keanekaragaman kecakapan atau kompetensi yang bersifat psikologis, meliputi kompetensi kognitif guru, kompetensi afektif guru, dan kompetensi psikomotor guru. Secara kognitif, guru hendaknya memiliki kapasitas kognitif tinggi yang menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hal utama yang dituntut dari kemampuan kognitif ini adalah adanya fleksibilitas kognitif atau keluasan kognitif. Selanjutnya ada kompetensi afektif guru. Secara afektif, guru hendaknya memiliki sikap dan perasaan yang menunjang proses pembelajaran, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain khususnya terhadap anak didik gurunya sendiri. Hendaknya memiliki sikap dan sifat empati, ramah dan bersahabat. Kompetensi psikomotor guru. Kompetensi psikomotor seorang guru merupakan keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang dibutuhkan oleh guru untuk menunjang kegiatan profesionalnya sebagai guru. Selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat pengetahuan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Hal-hal yang harus diketahui dalam teori belajar adalah: 1. Konsep dalam teori tersebut beserta ciri-cirinya. 2. Ada bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. 3. Ada faktor-faktor lingkungan seperti fasilitas, alat, dan suasana. 4. Ada tahapan apa saja yang harus dilakukan seorang guru untuk melaksanakan proses pendidikan. 5. Ada apa yang harus dilakukan seorang siswa dalam proses belajarnya. Selanjutnya ada teori belajar behavioristik. A. Edward Le Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Thorndike berprofesi sebagai seorang pendidik dan psikolog yang berkebangsaan Amerika. Lulus S1 di Universitas Wesleyan tahun 1865. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon ini mengikuti hukum berikut. 1. Hukum kesiapan atau law of readiness. Semakin siap suatu organisme memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu, sehingga asosiasi tersebut diperkuat. Kedua, ada hukum latihan. Hukum latihan atau law of exercise, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang atau dilatih, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Hukum akibat atau law of effect, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selanjutnya ada tokoh Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Pavlov lahir tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya.
Peter Dimitrievich Pavlov menjadi seorang pendeta. Karya tulisnya adalah Work of Art Reflection tahun 1927. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Seperti dijelaskan pada gambar tersebut di pada gambar ini. 1. US atau unconditioned stimulus atau stimulus asli atau netral. 2. UR unconditioned response disebut perilaku responden. 3. Ada CS conditioning stimulus atau artinya stimulus bersyarat. 4. Ada CR conditioning response atau respon bersyarat. Selanjutnya ada Burrhus Frederick Skinner tahun 1924 sampai 1990. Skinner berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung atau directed instruction, dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Prinsip belajar Skinner antara lain adalah hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar. 2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 3. Ada materi pembelajar digunakan sistem modul. 4. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 5. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk ini lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. 6. Ada tingkah laku yang diinginkan didik, diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan menggunakan jadwal variabel rasio reinforcer. 7. Ada dalam pembelajaran digunakan metode shaping. Ada Robert Gagne. Gagne adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa conditioning of learning. Gagne pelopor dalam instruksi pembelajaran yang dipraktikkan dalam training pilot Angkatan Udara Amerika. Kontribusi terbesar dari teori instruksional Gagne adalah 9 kondisi instruksional, yaitu 1. Gaining attention atau mendapat perhatian. 2. Inform learning of objective, menginformasikan siswa mengenai tujuan yang dicapai. Stimulus recall atau frequent learning, stimulus kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar. 4. Ada present new material atau penyajian materi baru. 5. Ada provide guidance atau menyediakan pembimbing. 6. Ada elicit performance atau menunjukkan tindakan. 7. Ada provide feedback about correctness atau siap memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik. 8. Ada access performance atau menilai hasil belajar dan menunjukkan. 9. Ada RS retention and recall, meningkatkan proses penyimpanan memori dan mengingatnya. Selanjutnya ada Albert Bandura 1925 sampai sekarang masih hidup. Selanjutnya masih hidup sampai sekarang. Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Bandura, Alberta, berkebangsaan Kanada. Ia seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar atau kognitif sosial antara entitas diri. Teori belajar dari Bandura menunjukkan pentingnya proses mengamati dan mendirikan perilaku, sikap, dan reaksi emosional lain.
Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks berinteraksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada aplikasi behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Hal-hal yang diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya. A. Mementingkan pengaruh lingkungan. B. Mementingkan bagian-bagian atau elemen stylistik. C. Ada mementingkan peranan reaksi. D. Mengutamakan mekanisme. E. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. F. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. G. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teorinya ada dua, teori Gesell dan teori konstruktivistik. Teori Gesell. Psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori Gesell. Terletak dasar teori Gesell adalah Max Westermann 1880 sampai 1943 yang meneliti tentang pengawatan dan problem solving. Esensi dari teori psikologi Gesell adalah bahwa pikiran Min adalah usaha yang menginterpretasi sensasi dan pengalaman-pengalaman yang masuk sebagai keseluruhan yang terorganisir berbagai sifat-sifat tertentu dan bukan sebagai kumpulan unit data yang terpisah-pisah. Kedua ada teori konstruktivistik. Teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Gestalt. Perbedaannya pada Gestalt, permasalahan yang dimunculkan berasal dari pancingan eksternal, sedangkan pada konstruktivistik permasalahan muncul dibangun dari pengetahuan direkonstruksi sendiri oleh siswa. Tokohnya ada John Dewey 1856 sampai 1952. John Dewey lahir di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ia meraih PhD dari Krieger School of Art Science di Universitas Johns Hopkins University tahun 1884. Ia adalah seorang filosof, psikolog, dan pembaharu pendidikan kebangsaan Amerika. Sebagai filosof dan banyak menulis mengenai pendidikan, John Dewey dikenal sebagai bapak konstruktivisme. Idenya digunakan sebagai dasar metode konstruktivisme dan discovery learning. Ia mengumumkan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan siswa itu sendiri. Topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak memiliki ikatan satu sama lain. Selanjutnya ada Jean Piaget 1896 sampai 1980. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Switzerland pada 19 Agustus 1936. Menurut Piaget, pikiran manusia mempunyai struktur yang disebut skema, yaitu skemata atau jamak, yang sering disebut dengan struktur kognitif.